Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dari tokoh yang luar biasa, yaitu Sayyid Zainal Abidin. Beliau adalah keturunan beliau Rasulullah, masih putra dari Sayyidina Husain, seorang yang gugur syahid di padang Karbala. Sayyid Zainal Abidin As-Sajjad ini adalah orang yang luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan beliau kalau malam hari sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Beliau adalah orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dijuluki As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga orang yang dermawan, karena sebelum subuh beliau keliling kota Madinah memberikan makanan kepada fakir miskin, para janda, dan orang yang dikasih tidak tahu bahwa itu diberi oleh Sayyid Zainal Abidin. Taunya kapan? Ketika Sayyid Zainal Abidin sudah wafat. Ketika beliau wafat, maka tidak ada lagi yang ngasih kepada fakir miskin dan janda-janda. Sehingga mereka, fakir miskin dan janda-janda itu datang ke bupati atau datang ke gubernur di Madinah dan kemudian mengatakan, "Loh Pak, kenapa saya sekarang kok tidak diberi makanan lagi? Padahal tiap hari jenengan itu ngasih makanan ke saya." Gubernur di Madinah terkejut. Siapa yang ngasih? Padahal beliau tidak pernah ngasih. Dan beliau menyampaikan bahwa gubernur tidak pernah ngasih makanan itu. Akhirnya orang tahu bahwa yang ngasih adalah Sayyid Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau adalah orang yang luar biasa, seorang yang dermawan dan tidak mau kebaikannya diketahui oleh orang lain. Tapi yang lebih menarik dari beliau itu adalah suatu saat beliau kedatangan tamu, di mana tamu itu adalah orang yang ikut membantai dan membunuh keluarganya dan ayahnya Sayyidina Husain. Ketika tamu itu datang, beliau perlakukan dengan baik tamu itu, dilayanin dengan baik selama 3 hari. Setelah 3 hari oleh beliau, tamunya kemudian pamit dan diantar ke depan rumah. Tidak hanya itu, tamunya juga diberi oleh-oleh, kasih makanan, kasih ikan, dan kasih banyak hal. Sampai tamunya bingung, "Ya Allah, saya sudah 3 hari diperlakukan dengan baik, pulang disanguni lagi. Apakah beliau Sayyid Zainal Abidin tidak tahu ya bahwa saya adalah orang yang membantai keluarga dan ayahnya?" Maka ketika mau pulang dia diam sejenak sampai ditanya oleh Sayyid Zainal Abidin, "Pak, mengapa kok belum pulang juga?" Dan dengan ragu orang itu menyampaikan, "Sayyid, jenengan ngerti ndak saya ini siapa?" Maka dengan lembut Sayyid Zainal Abidin menyampaikan, "Saya tahu engkau adalah salah satu di antara orang-orang yang membantai keluargaku dan ayahku." Maka dengan terkejut orang itu bertanya, "Sayyid, kalau jenengan tahu mengapa jenengan memperlakukan kami, memperlakukan saya dengan baik selama 3 hari. Bahkan ketika saya mau pulang, saya diantar dengan baik dan dikasih oleh-oleh." Maka dengan tersenyum Sayyid Zainal Abidin menyampaikan, "Kalau di padang Karbala, ketika engkau dan teman-temanmu membantai keluarga saya dan ayah saya, itu kan akhlakmu. Tapi kamu ketika datang ke rumah, inilah akhlak kami, inilah akhlak keluarga Rasulullah, inilah akhlak yang diajarkan oleh kakek saya, beliau Rasulullah, bahwa kalau ada tamu saya harus perlakukan dengan baik."
Subhanallah, luar biasa teman-teman. Kalau selama ini kita mendengar pepatah air susu dibalas air tuba, tapi ini sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Suatu perilaku yang luar biasa yang patut kita contoh dan teladanin. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari beliau, dan kemudian semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlapang dada, untuk membalas kejelekan dengan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.